Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi strategi BCG Matrix dan GE Matrix. Next. Nah, berikut ini ada nama-nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Diajeng Novida Naila Rahmatin, NPM 7. Yang kedua ada Wafiq Nur Khalifah, NPM 8. Yang ketiga ada Novia Febrianti, NPM 13. Dan yang terakhir ada Sri Rahmayanti, NPM 86. Next. Jadi yang akan kita bahas pada kali ini itu ada dua. Yang pertama mengenai BCG Matrix dan yang kedua tentang GE Matrix. Next. Nah, yang pertama di sini kita akan menjelaskan tentang sejarah Boston Consulting Group atau singkatan dari BCG. Nah, jadi BCG ini tuh adalah hasil karya dari Bruce D. Henderson pada awal tahun 1970 sebagai divisi manajemen dan konsultasi dari Boston Safe Deposit and Trust Company yang mana merupakan anak cabang dari perusahaan Boston. Nah, suatu ketika itu si Bruce ini tuh keluar dari Westinghouse tempatnya bekerja untuk memimpin unit manajemen pelayanan sebelum menerima tantangan yang dianggap oleh banyak orang itu sangat tidak mungkin atau mustahil gitu ya dari pimpinan Boston Safe Deposit and Trust Company, yaitu untuk memulai sebuah pelayanan konsultasi untuk bank. Jadi awalnya itu orang-orang kayak meragukan, merasa tidak mungkin, mustahil gitu ya. Tapi ternyata si Bruce ini tuh bisa gitu dan dia itu mau menerima tantangan tersebut. Next. Nah, setelah sejarah, kita bakal bahas nih tentang pengertian dari BCG Matrix. BCG itu matriks yang membantu dalam pengambilan keputusan dan investasi. Nah, matriks ini tuh membagi pasar berdasarkan tingkat pertumbuhan relatif dan pangsa pasarnya. Jadi nanti bakal ada 4 kuadran yang akan dijelaskan di next slide. Kita lanjut aja dulu. Next. Nah, di sini ada beberapa tujuan BCG. Yang pertama yaitu mengembangkan strategi pangsa pasar untuk portofolio produk berdasarkan karakteristik cash flow-nya. Yang kedua, mengembangkan portofolio produk perusahaan sehingga jelas kekuatan dan kelemahannya. Nah, tujuan yang ketiga yaitu untuk memutuskan apakah perlu meneruskan investasi untuk produk yang tidak menguntungkan. Terus yang keempat, mengalokasikan anggaran pemasaran produk guna memaksimalkan cash flow jangka panjang. Yang kelima, mengukur kinerja manajemen berdasarkan kinerja produk di pasaran. Nah, untuk tujuan yang terakhir yaitu mengetahui posisi relatif dari unit bisnis yang diteliti sehingga didapatkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi ada 6 ya tujuan tentang BCG ini. Next. Silakan dilanjutkan yang lainnya. Selanjutnya ada kegunaan matriks BCG. Matriks Boston Consulting Group atau matriks BCG digunakan untuk memahami pasar, optimasi portofolio, dan alokasi sumber daya yang efektif. Untuk memahami matriks BCG, kita perlu memahami bagaimana pangsa pasar dan pertumbuhan pasar saling berhubungan. Nah, pangsa pasar di sini adalah persentase dari total pasar yang sedang dilayani oleh perusahaan baik dalam pendapatan atau dalam satu volume. Semakin tinggi pangsa pasar, semakin tinggi proporsi pasar yang akan dikontrol. Matriks BCG juga bisa digunakan sebagai alat sederhana untuk melihat portofolio bisnis dan bisa berfungsi sebagai titik awal untuk membahas alokasi sumber daya antara unit-unit bisnis strategis. Jika kita menikmati pangsa pasar yang tinggi, maka kita akan menghasilkan uang. Pertumbuhan pasar digunakan sebagai ukuran daya tarik pasar. Jika pasar mengalami pertumbuhan pasar tinggi dari total perkembangan pasar, maka akan relatif mudah bagi bisnis untuk menambah keuntungan mereka. Bahkan jika pangsa pasar mereka tetap stabil, sebaliknya kondisi pangsa pasar yang rendah tidak menambah keuntungan,
Namun kondisi pangsa pasar yang tinggi belum tentu juga menguntungkan jika tidak ada upaya memberikan diskon secara agresif. Next slide ada membangun BCG Matrix. Matriks pangsa pertumbuhan atau BCG dikembangkan oleh Henderson dari grup BCG pada tahun 1970-an. Ada dua sumbu dalam matriks BCG, yaitu sumbu X yang merupakan pangsa pasar relatif dan yang kedua sumbu Y yang merupakan tingkat pertumbuhan pasar. Nah, di sini untuk gambar pertama ada cash cow atau sapi perah. Di sini dalam artian pangsa pasar tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan rendah atau bisa dibilang paling menguntungkan. Nah, kategori ini memiliki pangsa pasar relatif yang tinggi, tetapi bersaing dalam industri yang pertumbuhannya lambat. Disebut sapi perah karena menghasilkan kas yang lebih rendah dari yang dibutuhkannya. Mereka seringkali diperah, memiliki pangsa pasar relatif yang tinggi, tetapi bersaing dalam industri yang pertumbuhannya lambat. Banyak sapi perah saat ini adalah bintang di masa lalu. Divisi sapi perah harus dikelola untuk mempertahankan posisi kuatnya selama mungkin. SBU yang terkenal dan berhasil ini memerlukan investasi yang lebih kecil untuk mempertahankan pangsa pasarnya. SBU ini menghasilkan banyak uang yang digunakan perusahaan untuk membayar tagihannya dan mendukung SBU lain untuk memerlukan investasi. Jadi, untuk perusahaan manapun, cash cow adalah yang membutuhkan investasi paling sedikit, tetapi pada saat yang sama memberikan pengembalian yang lebih tinggi. Pengembalian yang lebih tinggi ini meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan, karena kelebihan pendapatan ini dapat digunakan dalam bisnis lain seperti stars, question marks, atau docs. Untuk strategi cash cow sendiri adalah yang paling stabil untuk bisnis apapun, dan karenanya strateginya umumnya mencakup retensi pangsa pasar. Karena pasar tidak berkembang, akuisisi berkurang dan retensi pelanggan tinggi. Dengan demikian, program kepuasan pelanggan, program loyalitas, dan metode promosi lainnya membentuk inti dari rencana pemasaran produk cash cows atau SBU, Strategic Business Unit. Yang kedua, ada stars atau bintang. Dalam artian pangsa pasar tinggi dan tingkat pertumbuhan tinggi. Bisa dikatakan di sini persaingan tinggi. Nah, kategori ini memiliki peluang jangka panjang terbaik untuk pertumbuhan dan profitabilitas bagi organisasi. Divisi dengan pangsa pasar relatif yang tinggi dan tingkat pertumbuhan industri yang tinggi seharusnya menerima investasi yang besar untuk mempertahankan dan memperkuat posisi dominan mereka. Kategori ini adalah pemimpin pasar, namun bukan berarti akan memberikan arus kas positif bagi perusahaan, karena harus mengeluarkan banyak uang untuk memenangkan pasar dan mengantisipasi para pesaing. Jika kita melihat 4 perusahaan telekomunikasi teratas di Indonesia, pangsa pasarnya bagus, tetapi tingkat pertumbuhannya juga bagus. Jadi, karena dua faktor ini tinggi, perusahaan telekomunikasi selalu dalam metode kompetitif dan mereka harus menginvestasikan uang dan mengeluarkan uang dari waktu ke waktu. Tidak seperti cash cow. Star tidak bisa berpuas diri saat mereka berada di atas, karena mereka dapat segera diambil alih oleh perusahaan lain yang memanfaatkan tingkat pertumbuhan pasar. Namun, jika strateginya berhasil, Stars bisa menjadi cash cow dalam jangka panjang. Untuk strategi Star sendiri, semua jenis strategi pemasaran, promosi penjualan, dan periklanan digunakan untuk Star. Hal ini karena dalam cash cow, strategi tersebut sudah digunakan dan menghasilkan pembentukan cash cow. Demikian pula di Star, karena persaingannya yang tinggi dan pangsa pasar yang meningkat, konsentrasi dan investasi perlu tinggi dalam kegiatan pemasaran sehingga dapat meningkatkan dan mempertahankan pangsa pasar. Kemudian untuk gambar selanjutnya ada question mark atau tanda tanya. Dalam artian di sini pangsa pasar rendah dan tingkat pertumbuhan tinggi atau bisa dikatakan ketidakpastian.
Nah, kategori ini memiliki posisi pangsa pasar relatif yang rendah, tetapi mereka bersaing dalam industri yang bertumbuh pesat. Biasanya kebutuhan kas perusahaan ini tinggi dan pendapatan kasnya rendah. Bisnis ini disebut tanda tanya karena organisasi harus memutuskan apakah akan memperkuat divisi ini dengan menjalankan strategi intensif atau menjualnya. Unit bisnis ini memerlukan banyak uang untuk mempertahankan pangsanya, apalagi meningkatkannya. Manajemen harus berpikir keras tentang tanda tanya mana yang sering harus dicoba untuk dibangun menjadi bintang dan mana yang harus dibuang. Seringkali sebuah perusahaan mungkin menghasilkan produk inovatif yang segera mendapat tingkat pertumbuhan yang baik. Namun, pangsa pasar produk semacam itu tidak diketahui. Produk mungkin kehilangan minat pelanggan dan mungkin tidak dapat dibeli lagi. Dalam hal ini, tidak akan mendapatkan pangsa pasar, tingkat pertumbuhan akan turun, dan pada akhirnya akan menjadi dok. Di sisi lain, produk tersebut dapat meningkatkan minat pelanggan dan semakin banyak orang mungkin membeli produk tersebut, sehingga membuat produk tersebut menjadi produk dengan pangsa pasar yang tinggi. Dari sini, produk dapat berkembang menjadi cash cow karena memiliki persaingan yang lebih rendah dan pangsa pasar yang tinggi. Jadi, ketidakpastian ini memberikan kuadran yang bernama question mark. Masalah utama yang terkait dengan memiliki tanda tanya adalah jumlah investasi yang mungkin dibutuhkan dan apakah investasi tersebut akan memberikan pengembalian pada akhirnya atau akan sia-sia. Untuk strategi question mark sendiri, karena merupakan produk baru dengan tingkat pertumbuhan tinggi, tingkat pertumbuhan perlu dikapitalisasi sedemikian rupa sehingga tanda tanya atau question mark berubah menjadi produk dengan pangsa pasar yang tinggi. Strategi akuisisi pelanggan baru adalah strategi terbaik untuk mengubah question mark menjadi star atau cash flow. Selanjutnya, riset pasar waktu ke waktu juga membantu dalam menentukan psikologi konsumen untuk produk, serta kemungkinan masa depan produk dan kebutuhan sulit mungkin harus diambil jika produk mengalami profitabilitas negatif. Untuk gambar yang terakhir, dog atau anjing. Di sini dalam artian pangsa pasar rendah dan tingkat pertumbuhan rendah. Bisa dikatakan kurang menguntungkan atau bahkan mungkin profitabilitasnya negatif. Untuk kategori dog sendiri memiliki pangsa pasar yang rendah dan tingkat pertumbuhan yang rendah, dan dengan demikian tidak menghasilkan atau mengonsumsi uang dalam jumlah besar. Unit ini biasanya impas, menghasilkan sedikit uang untuk mempertahankan pangsa pasar bisnis. Pada posisi dog, produk berada pada pangsa pasar rendah dan kondisi pangsa pasar yang tumbuh sangat sedikit. Posisi ini memerlukan beberapa investasi karena sumber daya manusia dan sumber daya uangnya sangat rendah. Karena posisi internal dan eksternalnya lemah, bisnis ini seringkali dilikuidasi, divestasi, atau dipangkas dengan retrenchment. Ketika sebuah divisi menjadi dog, retrenchment dapat menjadi strategi yang terbaik yang dijalankan karena banyak dog yang mencuat kembali. Setelah pemangkasan, biaya dan aset besar-besar menjadi yang mampu bertahan dan menguntungkan. Untuk strategi dog sendiri adalah bergantung pada jumlah uang tunai yang telah diinvestasikan di kuadran ini. Perusahaan dapat mendivestasikan produk sama sekali atau mengubah produk melalui rebranding atau inovasi atau bahkan penambahan fitur. Namun menggerakkan DAX menuju star atau cash cow itu sangat sulit. Itu hanya dapat dipindahkan ke wilayah question mark, di mana lagi masa depan produk tidak diketahui. Jadi dalam kasus produk DAX, strategi divestasi itu digunakan. Terus selanjutnya ada cara menggunakan analisis matriks BCG. Langkah yang pertama, pilih produk. BCG matrix dapat digunakan untuk menganalisis unit bisnis, merek terpisah, produk, atau perusahaan sebagai unit itu sendiri.
Nah, pilihan unit memengaruhi keseluruhan analisis. Oleh karena itu diperlukan pendefinisian unit. Langkah yang kedua, menentukan pasar. Pasar yang salah didefinisikan dapat menyebabkan klasifikasi produk yang buruk. Misalnya saja, jika kita akan melakukan analisis untuk merek mobil Mercedes-Benz Daimler di pasar kendaraan penumpang, itu akan berakhir sebagai DAC karena hanya memegang kurang dari 20% pangsa pasar relatif. Tetapi itu akan menjadi case cow di pasar mobil mewah. Oleh karena itu, mendefinisikan pasar secara akurat merupakan prasyarat penting untuk lebih memahami posisi portofolio. Ada hitung pangsa pasar relatif. Nah, pangsa pasar adalah persentase dari total pasar yang dilayani oleh perusahaan. Diukur baik dalam istilah pendapatan atau volume unit. Kita menggunakan pangsa pasar relatif dalam BCG Matrix membandingkan penjualan produk dengan penjualan pesaing utama untuk produk yang sama. Misalnya saja, jika pangsa pasar pesaing di industri mobil adalah 25% dan pangsa pasar merek perusahaan 10%. Pada tahun yang sama, pangsa pasar relatif hanya 0,4 pangsa pasar relatif diberikan pada sumbu X. Langkah yang keempat, mencari tahu tingkat pertumbuhan pasar. Tingkat pertumbuhan industri dapat dengan mudah ditemukan melalui sumber online gratis. Ini juga dapat dihitung dengan menentukan pertumbuhan pendapatan rata-rata perusahaan terkemuka. Tingkat pertumbuhan pasar diukur dalam persentase. Pasar dengan pertumbuhan tinggi adalah pasar di mana total pangsa pasar yang tersedia berkembang, sehingga ada banyak peluang bagi semua perusahaan untuk menghasilkan uang. Yang kelima, gambar lingkaran pada matriks. Setelah menghitung ukuran di atas, sekarang kita hanya perlu memplot mereka pada matriks sumbu X menunjukkan pangsa pasar relatif dan sumbu Y menunjukkan tingkat pertumbuhan industri. Kemudian di sini ada strategi setelah analisis matriks BCG. Yang pertama, mengembangkan. Dengan meningkatkan investasi, produk diberikan dorongan sedemikian rupa, sehingga produk tersebut meningkatkan pangsa pasarnya. Contohnya saja, mendorong question mark menjadi stars, dan akhirnya menjadi case cow, atau bisa dikatakan urutan sukses. Yang kedua ada strategi mempertahankan, di mana perusahaan tidak dapat berinvestasi atau memiliki komitmen investasi lain karena memegang produk di kuadran yang sama. Sebagai contoh, memegang stars sebagai investasi yang terbaik dalam bisnis hingga bisa memenangkan persaingan dan memindahkan stars menjadi case cow. Yang ketiga ada strategi panen. Di sini paling baik diamati dalam skenario case cow, di mana perusahaan mengurangi jumlah investasi dan mencoba untuk mengambil arus kas maksimum dari produk tersebut yang meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Yang terakhir ada strategi divestasi. Di sini paling baik diamati dalam kasus produk kuadran dog yang umumnya didivestasikan untuk melepaskan sejumlah uang yang sudah terjebak dalam bisnis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari BCG. Untuk kelebihannya sendiri ada 4 poin. Yang pertama, memberikan cara tingkat tinggi melihat peluang untuk setiap produk dalam portofolio. Yang kedua, memungkinkan untuk berpikir tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas ke portofolio sehingga keuntungan dimaksimalkan dalam jangka panjang. Yang ketiga, menunjukkan jika portofolio yang seimbang. Dan yang keempat, sangat mudah digunakan dan dimengerti. Untuk kekurangannya sendiri juga ada 4 poin. Yang pertama, tingkat pertumbuhan pasar bukanlah ukuran akurat dari daya tarik pasar terhadap bisnis. Yang kedua, pangsa pasar sebenarnya tidak memprediksi berapa banyak uang yang dihasilkan suatu produk. Dan yang ketiga, tidak memperhitungkan faktor eksternal yang dikenal sebagai faktor lingkungan. Yang terakhir,
Ini hanyalah gambaran dari situasi saat ini. Itu tidak terlihat untuk melihat apa yang kemungkinan terjadi pada pasar di masa depan. Next. Selanjutnya, G-matrix. Pengertian dari G-matrix. Matriks GE atau matriks General Electric adalah remodifikasi dari matriks BCG yang dikembangkan oleh McKinsey and General Electric. Matriks ini berusaha memperbaiki matriks BCG karena itu tidak cukup fleksibel untuk mempertimbangkan masalah yang lebih luas. Merupakan kerangka kerja yang mengevaluasi portofolio bisnis, memberikan implikasi strategi lebih lanjut, dan membantu memprioritaskan investasi yang dibutuhkan untuk setiap unit bisnis atau BU. Next. Selanjutnya ada komponen G-matrix. G-matrix menggunakan dua variabel, yaitu daya tarik pasar dan posisi bisnis. Dan masing-masing menggunakan 3 kriteria, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Yang pertama, daya tarik pasar. Mempertimbangkan variabel yang terkait dengan pasar itu sendiri, termasuk tingkat pertumbuhan pasar, ukuran pasar, hambatan potensial untuk memasuki pasar, jumlah dan ukuran pesaing, serta margin laba aktual yang saat ini dinikmati dan implikasi teknologi dari keterlibatan di pasar. Yang kedua, kekuatan bisnis. Pada dasarnya melihat kekuatan dan kelemahan bisnis di berbagai bidang, ini termasuk posisinya dalam kaitannya dengan pesaing dan kemampuan bisnis untuk menangani penelitian produk, pengembangan, dan produksi akhir. Ini juga mempertimbangkan seberapa baik manajemen memanfaatkan sumber daya perusahaan. Next. Selanjutnya, daya tarik industri. Daya tarik industri menunjukkan betapa sulit atau mudahnya suatu perusahaan bersaing di pasar dan memperoleh laba. Semakin menguntungkan industri adalah semakin kuat daya tariknya. Ketika mengevaluasi daya tarik industri, analisis harus melihat bagaimana industri akan berubah dalam jangka panjang dibandingkan dengan dalam waktu dekat. Karena investasi yang diperlukan untuk produk biasanya memerlukan komitmen jangka panjang. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, implikasi strategi di sini ada 3 opsi, yaitu grow. Grow itu unit bisnis yang termasuk dalam kategori menarik investasi oleh korporasi, karena mereka berada dalam posisi untuk menghasilkan pengembalian tinggi di masa depan. Jadi, grow ini di masa depan itu pertumbuhannya tinggi. Investasi meliputi investasi dalam penelitian dan pengembangan, akuisisi, ekspansi iklan, dan merek, serta perluasan kapasitas produksi. Karena pertumbuhan tinggi, jadi melakukan investasi di bidang penelitian. Yang kedua, ada selektif, di mana unit-unit bisnis ini berada dalam posisi yang lebih ambigu dan tidak jelas apakah mereka akan tumbuh di masa depan atau menjadi stagnan. Investasi dalam kategori ini hanya boleh dilakukan jika ada uang yang tersisa setelah berinvestasi di unit yang menguntungkan. Jadi ini nggak jelas di selektif apakah bisnisnya akan tumbuh atau malah nggak tumbuh gitu. Jadinya kalau mau investasi ya harus investasi yang penting dulu, kalau ada sisa baru di investasi yang melakukan penelitian-penelitian gitu. Selanjutnya harvest, unit dalam kategori ini mungkin berkinerja buruk dan di industri dan pasar yang kurang menarik. Ini seharusnya hanya diinvestasikan jika mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada uang yang dimasukkan ke dalamnya. Kalau tidak, mereka harus dilikuidasi. Jadi harvest itu kinerjanya buruk. Kalau mau investasi ya harus ada uang lebih. Kalau tidak ya harus dilikuidasi atau dibubarkan perusahaannya. Next. Kelebihan dan kekurangan GE Matrix, tentunya setiap strategi ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan GE Matrix yaitu yang pertama membantu memprioritaskan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil yang terbaik. Yang kedua, manajer menjadi lebih sadar bagaimana kinerja produk atau unit bisnis mereka. Yang ketiga, matriks ini merupakan kerangka kerja portofolio bisnis yang lebih canggih daripada matriks BCG.
Yang keempat, mengidentifikasi langkah-langkah strategi yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja portofolio bisnisnya. Nah, kalau dalam strategi ada kelebihan, pastinya ada kekurangan. Kekurangannya yaitu yang pertama, membutuhkan konsultan atau orang yang sangat berpengalaman untuk menentukan daya tarik industri dan kekuatan unit bisnis seakurat mungkin. Yang kedua, mahal untuk dilakukan. Yang ketiga, tidak memperhitungkan sinergi yang dapat terjadi antara 2 atau lebih unit bisnis. Next. Nih, di sini ada perbedaan antara GMC Kinsey dan BCG Matrix. Dari visualnya bisa dilihat sendiri di PPT, yaitu kalau BCG itu ada 4 elemen, sedangkan GMC Kinsey ada 9. Dari kelengkapan, GMC Kinsey itu alat portofolio, sedangkan BCG itu tidak cukup canggih untuk orang-orang dari General Electric. Next. Selanjutnya, analisis menggunakan matriks GMC Kinsey, di mana step yang pertama, tentukan daya tarik industri dari masing-masing unit bisnis. Nah, untuk melakukan ini, yaitu yang pertama buat daftar faktor, lalu menetapkan bobotnya, berikan peringkat pada setiap faktor, hitung skor total. Skor totalnya itu bisa berdasarkan bobot dikali dengan peringkat setiap faktor. Yang kedua, step 2, yaitu tentukan kekuatan kompetitif dari masing-masing unit bisnis. Untuk melakukan ini, yaitu yang pertama, buat lagi daftar faktornya. Yang kedua, tetapkan bobotnya. Lalu berikan peringkat untuk setiap faktor dan menghitung skor totalnya. Sama seperti yang tadi, yaitu bobot dikali peringkatnya. Untuk setiap step 3, plot unit bisnis pada matriks. Setiap unit bisnis dipresentasikan sebagai lingkaran. Ukuran lingkaran itu harus sesuai dengan proporsi pendapatan bisnis yang dihasilkan oleh unit bisnis tersebut. Untuk step 4, menganalisis informasi. Ada implikasi bahwa investasi yang berbeda itu harus diikuti. Tergantung pada kotak mana unit bisnis itu telah dipetakan. Ada 3 kelompok kotak, yaitu investasi atau pertumbuhan, terus selektivitas atau penghasilan, dan kotak panen atau divestasi. Di mana divestasi ini adalah pengurangan dari investasi. Jadi investasinya dikurangi. Untuk step yang terakhir, yaitu identifikasi arah masa depan setiap unit bisnis. Di sini kita bisa menganalisis lebih lanjut untuk mengungkapkan bahwa investasi ke beberapa unit bisnis dapat sangat meningkatkan posisi kompetitif atau bersaing mereka, atau bahwa industri dapat mengalami pertumbuhan besar di masa yang akan datang. Next. Oke, karena ini udah slide terakhir ya, mungkin cukup sampai di sini presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.